Kali ini penerbangannya transit satu stop di Singapura. Dan waktu transitnya hanya 1 jam 20 menit. Jadi aku harus buru-buru ke gate penerbangan berikutnya. Sebenarnya apa yang aku lakukan hari ini adalah planning aku di tahun 2020. Cuma sayangnya di tahun itu kan banyak banget terjadi perubahan. Jadi mari kita wujudkan sekarang. Total penerbangan dari Jakarta, transit Singapura, lalu lanjut ke Shanghai, 8 jam 40 menit. Aku ngoeng-ngoeng ke Shanghai. Aduh, bibir aku kejepit. Begitu sampai di Shanghai Pudong International Airport, aku langsung ke mesin pendataan sidik jari dan paspor. Ini untuk orang asing yang masuk ke China. Setelah itu, aku dapat kertas. Nah, kertas ini aku butuhin untuk urusan imigrasi. Begitu segala urusan selesai, baru deh aku bisa ambil bagasi. Sebelum kalian keluar dari airport, kalian harus memastikan udah download 3 app. Yang pertama A-Map. A-Map ini Google Maps-nya China. Terus yang kedua, kalian harus download namanya WeChat. Soalnya transaksi segala macem itu tuh adanya di WeChat. Jadi bisa pakai Alipay, tapi aku pakainya WeChat. Terus yang terakhir itu Titi. Titi ini aplikasi transport untuk taksinya gitu. Untuk visa kalian harus udah ngurusin sebelum berangkat ke sini. Dari sini ke hotel itu sebenarnya bisa pakai metro. Tapi ada yang namanya maglev train, kereta tercepatnya Shanghai. Cuma 8 menit dong. Dia cuma ada 1 pemberhentian. Untuk tiketnya aku udah beli online. Hal yang harus kita lakukan adalah untuk nukerin ke tiketnya. Kita ke arah maglev train. Itu ada tandanya maglev. Jadi nanti di situ ada mesin. Kita tinggal scan barcode, nanti keluar tiketnya. Lego. Hale, aku naik kereta cepat. Iya, tapi kita harus lewatin pemeriksaan dulu sebelum akhirnya bisa masuk ke area kereta. Jujur, aku tuh kaget sekaligus kagum sama sistem pemeriksaan dan keamanannya mereka. Tadinya aku sempat ngebatin, wajar lah, namanya juga area yang dilewatin turis, pasti ada pemeriksaan. Nanti kita lihat ya, seberapa wow sistem pemeriksaan dan keamanannya mereka. Keretanya cepat sekali. Tapi kenapa aku tidak pusing? Kenapa? Aku curiga kalau cuma 8 menit, rasanya lebih cepat dari itu deh. Cepet banget kan? Sekarang kita nyambung ke metro. Sabar ya, ini aku coba kasih tahu sedetail mungkin biar memudahkan kalian ketika mau ke China untuk pertama kalinya. Setelah download WeChat, kalian cari mini program transportasinya, Changchema. Nanti kalian bisa link ke kartu kredit, lalu tinggal pilih kotanya dan muncul deh QR Code untuk bayar. Kalau menurut kalian ini terlalu pusing dan ribet, opsi lainnya beli Shanghai Transportation Card aja. Dari Metro Longyang Road ke hotel cuma 15 menit dengan 6 stop. Ini kalau hotel kita samaan ya. Semua petunjuknya mudah dimengerti. Dengan catatan kalian pakai A-Map. Aku turun di Nanjing East Road, exit 4. Setelah itu aku tinggal jalan kaki 5 menit untuk sampai di hotel. Pemilihan hotel berdasarkan letaknya yang strategis. Ada beberapa hotel lainnya sih di sekitar area ini. Seperti biasa, aku udah bayar kamarnya sebelum datang ke sini. Dan seingat aku mereka nggak ada deposit deh. Kita langsung naik ke kamar ya. Ya, kita dapetnya nggak di ujung. Tapi nggak apa-apa. Ini dia kayak smiley ya. Tada! Seperti biasa, begitu masuk, sebelah kanan aku udah langsung toilet kan. Mandi di sini. Nah, ini enak nih, gede. Ini cuci mukanya di sini. Ini aku suka karena ruang geraknya masih tetap nyaman gitu loh. Kemudian, ada timbangan, tapi aku nggak mau nimbang. Ini situ sebenarnya ada kursi kecil di situ, tapi aku pindahin supaya ini bisa muat koper. Kemudian ada setrikaan. Ini bisa buat duduk-duduk. Ada kulkas seperti biasa. Di sini bisa ngecil-ngecil ya kan, ngeliatin hotel lain. Ini aku dapetnya di lantai 24, lantai paling tertinggi di hotel ini. Di sini Curut bisa tidur, tapi Curut lebih milih tidur di atas lampu. Nggak apa-apa, biarkan dia berimajinasi di sana ya kan. Seperti biasa, karena aku perginya sama orang lain, jadi aku twin bed selalu. Karena biasanya aku ditendang-tendang gitu kan. Kalau untuk bantal, ini bantalnya yang tipe firm. Kalau yang di sebelah sini, ini tipe yang soft. Jadi kalau misalnya kalian, aduh kayaknya mau nyoba dua-duanya, udah tinggal tuker aja ya kan. Tuh, tara, gitu.
Kalau aku sih kayaknya lebih pilih yang firm ya, soalnya aku udah soft. Hahaha. I'll be with you, baby. Ini kalau kalian di Shanghai yang nggak terlalu lama, pemilihan hotel itu penting banget. Soalnya biar efisien secara waktu. Ini aku pilihnya di area People Square, soalnya dia deket gitu loh kemana-mana. Plus di area ini ada namanya People's Park. Kalau tiap weekend, kakek, nenek, orang tua, mereka kayak kasih CV gitu loh. Ini cucu aku, ini anak aku. Jadi siapa tahu berjodoh gitu. Mungkin besok kita ke sana ya. Ini sekarang kita mulai perjalanan kita di Shanghai dengan appetizer. Kita ngemil-ngemil dulu di deket hotel. Let's go. Ini kita melipir bentar ya ke hotel lain. Bukan pengen pindah hotel, enggak. Soalnya di hotel itu dia tuh terkenal banget sama bakery-nya. Kue kupu-kupu, identiknya kota Shanghai gitu. Hotelnya arsitekturnya bagus banget, kayak art deco gitu loh. Kita tinggal lurus, belok kanan, sampai. Deket sih dari hotel, jalan kaki cuma sekitar 10 menit. Nah, di sampingnya itu baru jual kuenya. Nah, katanya sih ngantri. Tapi walaupun ngantri nggak apa-apa, cepet kok. Soalnya kayak udah disiapin gitu loh. Satu kantongnya isinya ada 5. Cuma kalau kita tinggal di park hotel, kita nggak perlu ngantri. Intermezzo bentar. Pas aku ngantri, depan aku kan anak kecil. Dia tuh salfok banget sama curut yang gelantungan di tas aku. Ya namanya juga anak kecil. Kebanyakan dari mereka kan kemana-mana bawa boneka ya. Alhasil, dia ajak aku main sama boneka kelincinya. Kendala bahasa nggak jadi penghalang dong. Cong, tanpa punya suami lu punya anak, Cong. Hebat banget di sini. Balik lagi ke appetizer. Jadi toko roti ini bakery pertama di Shanghai yang menyajikan palmiernya dan bermentega, yang biasa dikenal dengan hudisu atau kue kupu-kupu, yang paling populer di kota ini, khususnya di kalangan orang tua. Selamat makan, Jen. Ini sejarahnya panjang sih ini kue. Butternya berasa, manisnya juga berasa. Wah, crunchy sekali dia. Dia tuh nggak bisa beli satuan, jadi dia satu ini isinya udah langsung ada 5. Pantesan tadi dia bingung, aku cuma beli 1. Jadi nyesel beli 1 ini. Abis ini kita ke area yang terkenal banget sama masakan lokalnya ya. Dan area itu juga sempat terkenal banget gara-gara ada TV series gitu, judulnya Blossom Shanghai. Kalian pernah nonton nggak? Garapan Wong Kar Wai. Nanti kita ke sana. Dari sini jalan kaki cuma sekitar 6 menit. Oke? Aduh, kenapa enak sekali? Aku mau banyak-banyak ya. Kita melipir bentar ke apotek boleh kan? Di tiap negara belanjaannya obat. Iya nih, tablet multivitamin, suplemen nutrisi tuh untuk bisa lari, tulang kuat, rambut sehat. Ini nggak tahu. Satu hal yang aku nggak nyangka, ternyata jalan kaki di Shanghai itu menyenangkan. Dalam artian jalanannya tuh nyaman untuk kita jalan kaki. Itu dia restorannya. Kita makan siang dulu ya di sini. Restoran favorit orang lokal yang udah ada sejak tahun 1986. Tempat yang terkenal dengan pangsit kukus khas Shanghai. Bahkan banyak public figure juga yang makan di sini. Dapurnya terbuka, jadi kita bisa lihat mereka masak-masak. Cara pesannya mudah banget. Di pintu masuk kan ada kasir. Kita langsung pesan dan bayar di situ. Setelah itu baru deh kita bisa cari meja. Tentu aja mereka akan kasih kita nomor. Tunggu, bayarnya gimana? Tinggal buka aplikasi WeChat, lalu klik bagian service, kalian tinggal pilih money yang udah link ke kartu kredit atau wallet yang udah link ke bank. Kalau nggak mau ribet, tinggal tekan aplikasi WeChat yang lama, nanti muncul 3 opsi. Kalian tinggal pilih salah satu. Mau yang lebih mudah, bayar pakai uang tunai. Tapi nggak semua tempat terima ini ya. Ini aku mau coba nggak pakai apa-apa ya. Selamat makan. Ini isinya ada yang udang, kepiting, daging. Ini cara makannya, digigit dikit. Supnya bening, tau gak sih kayak sup-sup obat.
Nyam 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 nyam. Dia tuh seger banget gitu loh. Baru dibikin dan dikukus ketika kita pesan. Tada, kalian kelihatan nggak? Dan ini sebenarnya ada cocolannya gitu kan. Cuma aku nggak bakalan mau pakai ini sih, karena nggak pakai apa-apa aja tuh udah enak gitu loh. Jadi kayaknya sayang aja gitu kalau kayak ngerusak rasa aslinya. Aku coba dulu dikit ya. Kayak arak. Sebenarnya di sini mereka juga ada menu noodlesnya gitu. Cuma kalau untuk noodles aku pengen ke tempat di mana favoritnya orang lokal, jauh banget. Kita harus naik metro sekitar 46 menit gitu. Kita akan coba noodles di gang kecil. Kita bakal ke sana ya. Aku mau minum vitamin biar aku cepat besar, biar aku sehat. Begitu selesai makan, aku langsung jalan kaki 6 menit ke stasiun Metro People Square Exit 9. Gak perlu takut, ini gak sulit sama sekali kok, serius. Terus aku ketemu Misue. Aku gak beli, aku langsung ke bagian pemeriksaan. Dan ternyata pemeriksaan dan keamanan mereka beneran keren dong. Setelah itu baru deh aku bisa masuk ke area metro. Aku bakal transit 2 kali nih. Pertama di line 2 dulu. Kalau takut berdiri jalur metro yang salah, kalian lihat aja next stopnya apa. Setelah 4 stop, aku berhenti di stasiun Songsan Park. Dan lanjut ke line 4. Yang ini bentaran banget. Soalnya cuma 1 stop aja, sekitar 2 menit. Aku turun di stasiun Yan'an West Road, lalu tinggal cari exit 2. Kalian dengerin ini serius seakan-akan besok keluar di ujian ya. Oh, lambang metro di Shanghai itu kayak gini. Tiba-tiba cuaca mendung dan hujan dong. Untungnya aku bawa payung. Jadi aku tetap bisa jalan kaki untuk ke tempat noodlesnya. Cuma kalau kalian nggak suka jalan kaki, kalian bisa naik taksi atau sewa sepeda. Tapi selama di sini sih aku nggak sewa sepeda sama sekali ya, karena aku lebih suka jalan. Toko mie ini punya 2 pintu masuk. Ini pintu sampingnya. Tapi kalau kalian mau masuk dari pintu depan, kalian tinggal jalan dikit aja dan masuk dari sini. Mau pintu samping atau pintu depan, kita tuh tetap harus ngantri di barisan ini. Di sini bayarnya bisa pakai uang tunai. Tips, kalau kalian bingung cara pesannya karena kendala bahasa, kalian tinggal kasih lihat aja gambarnya. Seperti aku kasih lihat gambar di Magic Book ke mereka. Aku pesan 2 menu, fried pork cutlet, sama mie dengan usus. Maaf ya, ini non halal. Saat makan. Sebenarnya pilihannya kan ada beberapa, cuma yang aku pilih usus. Kalau di Indonesia kayak tipe-tipe mie yamin ya, yang pakai kecap. Wangi banget, parah. 面不够可以加，可以加。谢谢。这个给2个回水有吗？回水。 Aku suka nih Rama-Rama di sini. 谢谢阿姨。不客气。 Pas kesini aku tuh kekhawatirannya karena kendala bahasa mereka bakalan kayak jutek banget gitu loh. Ternyata enggak, kita bisa saling mengerti dengan baik. Mari kita coba. Chan. Wah, minyak kenyal banget sih. Bawang bombaynya tuh kayak digorengnya tuh kayak agak gosong, tapi bukan gosong, maksudnya kayak agak gosong sampai aromanya tuh keluar banget. Jadi begitu digigit sama minyak, Super yummy. aku suka ususnya kenyal dan gak bau. Kita coba kuahnya ya. Supnya ini bisa dicampur sama ini, cuma kalau aku pribadi lebih suka makannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini, maaf ya, ini gak halal. Tapi ini cocok sih sama lidah aku. Dan Yummy. ada cocolannya. Cocolannya angcu, kayak cooking wine-nya China. Dagingnya itu meskipun tipis, tapi begitu digigit langsung kayak juicy banget gitu loh. Jadi tepungnya tuh nggak yang tebel banget, enggak. Lebih tebal dagingnya daripada tepungnya. Bagus. Ini kan emang bisnis keluarga. Keluarganya ngefans banget sama Jecho. Serius, aku nggak bohong. Ya, habis deh. Ini minuman apa ya?
Mumpung masih ada sisa waktu 2,5 jam sebelum jam 4:30, aku mau ajak kalian ke suatu tempat. Kali ini naik bis. BTW di sini di tiap jalan ada petunjuk arah metro dan bis, jadi kalian nggak perlu takut nyasar. Aku jalan kaki 5 menit ke stasiun Dingxi. Kita naik bis nomor 71. Patokannya, kalian lihat aja tulisan yang ada di pintu. Next stationnya harus Panyu Road. Kalau itu udah benar, pasti ke belakangnya bakalan benar. Total perjalanannya 22 menit dengan 12 stop. Tahu nggak, harga metro dan bis murah banget. Emang sih, tergantung jarak. Tapi selalu di kisaran 2-4 yuan gitu. Kita turun di stasiun Yan'an East Road. Setelah itu tinggal jalan kaki 12 menit untuk sampai di Yew Garden. Masih hujan sih, tapi nggak apa-apa. Soalnya aku penasaran mau lihat Yew Garden seperti apa. Untuk akses ke tamannya, kita harus beli tiket. Tiket masuknya 40 yuan per orang. Begitu udah dapat tiket, tinggal scan aja di pintu masuknya. Yew Garden atau Taman Yuyuan menawarkan pesona tradisional Tiongkok di tengah keramaian kota. Dulu ketika masa dinasti Ming, ada seorang pegawai pemerintahan, namanya Pan Yunduan. Dia bangun taman ini untuk orang tuanya, sebagai tempat menikmati masa tua dengan senang dan gembira. Akhirnya taman ini selesai dibangun tahun 1577. Furniture di dalamnya didominasi kayu, kursi, meja, dan hiasan dindingnya tuh kelihatan antik banget. Nggak cuma itu, bahkan di sini juga tumbuh pohon berusia ratusan tahun dong. Gapura dan tembok taman dihiasi ornamen naga dan singa, simbol kejayaan dan kekuatan. Bebatuan alaminya juga gak kalah mempesona. Setiap batu punya bentuk, tekstur, dan warna yang unik dengan makna filosofis dalam budaya Tiongkok. Di sini juga ada area wishing wall, jadi kita bisa tulis harapan kita mengenai impian, karir, kesehatan, atau pendidikan. Pilihnya satu aja ya. Bangunan Taman Yuyuan memberikan kita pengalaman dan pandangan sekilas tentang kejayaan Tiongkok pada masa lalu. Kalau udah puas eksplor taman ini, jangan langsung pindah tempat, soalnya mereka juga punya pasar tradisional di sekitarnya. Dari souvenir, barang antik, toko-toko yang gemesin, hingga makanan-makanan lezat. Tentu aja kita harus coba. Kita coba yang ini mau nggak? Dari tadi di beberapa toko ada yang jual pangsit gede gini, aku penasaran. Ini aku nggak tahu namanya apa. Ini yang pasti bukan Choyung Ping. Chan. Ini sayangnya dia nggak panas. Yang panas lagi ditirisin minyaknya, lihat deh. Kayaknya dia dalamnya nggak ada apa-apa deh. Kalau dilihat dari gini, uang-uang gitu kan dilihatnya kan gini kan. Kosong sih, nggak ada isi dia. Walaupun nggak panas, dia tetap garing sih. Tapi kayaknya lebih makin enak kalau masih panas. Aku juga pesan sejenis pouche kecil. Ini makanan khas Sochu dan Shanghai. Kalau xiaolongbao itu kan dia kulitnya lebih tipis. Kalau ini dia kulitnya sedikit lebih tebal dan digoreng. Kan? Isinya udang. Dia perpaduan udang, bukan utang. Udang dan daging. Tapi kulitnya sedikit nempel di gigi. Habis ini kita boleh nyebrang nggak? Beli minum ya. Seret. Yummy. Kenapa bentuknya lucu sekali? Nyebrangnya cuma jalan 5 langkah. Mereka jual minuman buah-buahan. Aku beli minuman mangga. Cheers. Mangga-mangga pada umumnya. Tapi ini mangga asli sih. Bukan yang sirup-sirup gitu loh. Dikasih kelapa dia. Kelihatan tidak? Gelak. Tadi aku udah sempat bilang kan, di sini nggak cuma makanan aja, ada beberapa toko yang super lucu. Salah satunya ini, kalau kalian suka koleksi perintilan semacam figurin, kalian bakalan kalap banget sih, asli. Kalau nggak ingat muatan koper, tabungan, dan masa depan, rasanya sulit untuk menahan keinginan ngeborong. Apalagi ada Shinchan dong, tapi yang ini dalam bentuk squishy. Dan ada gantungan yang lucu pula. Pusing kan? Pusing sih. Tapi dari semua itu, gongnya ada di tempat nongkrong kucing. Jadi kita bisa main-main sama mereka setelah beli tiket. Lihat dari kaca juga bisa sih, seperti yang aku lakukan sekarang. Lucu-lucu banget, pengen bawa pulang. Buat kalian yang sohipan banget sama kucing, boleh tolongin aku nggak? Kalian tahu nggak sih ini kucing tipe apa? Aku penasaran karena dia besar, bulunya lebat, dan gahar gitu.
Karena nggak berhasil peluk kucing, peluk kapibara aja lah. Teman-teman aku besar dan lucu sekali. Aku mau bobo dulu ya. Area ini lumayan luas untuk dieksplor satu persatu. Begitu juga dengan pilihan makanannya. Kalian gak bakalan mungkin bisa mati gaya di sini. Ada satu tempat makan yang menarik perhatian aku. Kalau tadi kita lihat tempat bermain bersama kucing, yang ini tempat ngemil dengan bentuk kucing. Semua kue bentuknya kucing dengan pilihan rasa yang banyak banget. Saking banyaknya aku sampai bingung dan berakhir dengan pilihan super standar, coklat dan keju. Selain suka cara bikinnya, aku juga suka hasil akhirnya. Ditambah packagingnya, harusnya huruf U diganti I ya. Saat makan. Kenapa kucingnya pegang ikan? Hah? Nutella. Aduh, mata aku gatel nih. Ini lalat, bukan Nutella. Tadi aku lihat di sana ada yang menarik deh. Ada ice cream, tinggi banget dia. Terus gambarnya kucing juga. Kayaknya nanti aku mau beli deh. Oh, sebelum aku lupa. Ini bayarnya harus scan barcode. Kalian tinggal tekan WeChat-nya kan lama. Jadi tinggal pilih scan. Nah, kalian tinggal nge-scan barcode-nya. Sini deh. Kita lihat es krim yang aku maksud. Strawberry atau apa? Durian, coklat aja ya. Pencet yang lama, pilih scan barcode-nya. Abis itu kita masukin harga ice creamnya. Udah deh, tinggal bayar. Pokoknya intinya, kalau misalnya nggak bisa, kalian bayar pakai uang tunai aja. Wangi sekali, tapi aku tidak tega. Chan. Tekstur es krimnya nggak seperti es krim pada biasanya. Ini kayak apa ya? Kalau es krim kan kalau kita gigit, dia langsung ya udah kayak langsung misah kan. Ini kayak ketika digigit untuk ditarik itu kayak sedikit mirip mochi gitu masa. Tuh, kayak gitu kok. Kita akan lihat yang mencerminkan kota Shanghai. Kita akan ke Shanghai Tower, gedung pencakar langit tertinggi di China dan tertinggi nomor 2 di dunia. Menjelang senja, cie, bahasanya senja, aku langsung jalan menuju stasiun metro untuk ke Shanghai Tower. Jaraknya nggak jauh sih, dari stasiun Yuyuan Garden naik line 14 dan hanya satu stop aja. Aku turun di stasiun metro Yuchachu. Setelah itu pilih exit 9A. Lalu aku jalan kaki sekitar 5 menit. Seriusan, kalian gak akan nyasar sih, mudah banget. Dari luar kita bisa lihat Shanghai Tower yang tinggi banget diliputi dengan awan. Tapi untuk lihat pemandangan dari atas tentu aja kita harus masuk ke dalam. Tiketnya ada 2 macam, mau lihat observatory atau plus bisa lihat pertunjukan lampu. Aku pilih yang observatory. Tahu nggak, sepanjang jalan menuju lift yang nantinya akan antar kita ke lantai 118, kita tuh bakal dibikin takjub banget sih sama keindahan gedung ini, asli. Nanti begitu sampai di dalam, kita jangan ngobrol dulu ya. Nikmati dulu pemandangan dan keindahan yang dikasih Sang Pencipta ke kita.
Di lantai bawah ada toko souvenir. Yang paling khas adalah segala produk dengan bentuk panda. Ada pajangan juga. Pajangan yang dikemas akan ada di dalam buku juga ada. Terus ada produk skincare yang aku sering lihat di mana-mana selama di sini. Aku nggak tahu sih ini apa. Tapi mereka lebih ke lotion dan krim gitu loh. Wanginya enak. Dan gift setnya ada kaca yang bagus. Jangan langsung pulang. Kita ke Food Republic. Ini ada nasi, ada noodles, ada hotpot. Ada apa lagi nih? Ini ada bebek. Tapi bebek packing aku mau makannya di kota lain. Kayaknya seru ya yang ini. Kita makan kuah-kuahan yuk. Ini agak-agak mirip sama yang ada di Indo ya. Tapi ini harus translate dulu di aku nih. Pokoknya ambil aja yang kita suka. Sayur tetap harus ada. Daging-dagingan juga harus ada sih, biar makin enak ya kan. Bahayanya kalau ambil sendiri gini nih, keseringannya kalap. Kalian juga gitu nggak sih? Di sini tipe masaknya ada 2. Kalau mau sup rasanya tomat, mau goreng rasanya pedas. Hitungannya juga adil banget deh. Sayur dihitung sendiri, daging dihitung sendiri. Jadi beratnya tuh dihitung per kategori gitu loh. Dan pelayannya super ramah. Kenapa aku bilang gitu? Aku tuh request sesuatu di luar menu. Aku mau sup, tapi rasanya nggak mau tomat, maunya pedas. Dengan kendala bahasa dan nego sana sini, akhirnya mereka mewujudkan keinginan aku itu. Seperti biasa, kita bisa racik bumbu tambahannya. Selamat makan. Aku mau coba bawangnya dulu, boleh nggak? Hihi. Jan. Bawang kalau masih segar gitu, pedasnya menyengat ya juga. Masih bisa kemakan. Oke. Jan. Aku suka mie-nya nggak terlalu lembek. Ya. Ini tuh sebenarnya enaknya kalau makan kayak ginian pas cuaca dingin ya. Kayak nikmat banget deh. Curut-curut, ikan curut. Nyam 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 nyam. Semuanya dimasak dengan sempurna. Super yummy. Tapi ini aku bisa berasa sih semuanya bahan-bahannya segar gitu loh. Berasa gitu pas digigit. Kayak nanti aku pengen ambil bawangnya lagi deh. Terus aku mau campur semuanya, diaduk. Aku mau sisain dikit buat digaduin. Kami sembari lagi nungguin gitu. Apple too. I have a friend. I have an apple. Belinya di sebelah sana, khusus buah-buahan. Terus anaknya dia nggak dicampur gitu. Tadi aku lihat dia cuma blender, terus masukin di cup. Udah dong, jangan lihat kalau lagi makan juga.